Halo teman-teman, jumpa lagi di ibadah His Grace Kids. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, yuk sama-sama kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah ini. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, Shalom adik-adik, bagaimana sudah mendengarkan pujian dan penyembahan tadi? Kak Marcel percaya adik-adik semua diberkati lewat pujian penyembahan yang barusan yang kita dengar sama-sama ya kan? Nah saat ini seperti biasa adik-adik, Kak Marcel akan bercerita kepada adik-adik tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, cerita ini Kak Marcel ambil di Alkitab kita adik-adik. Jadi adik-adik di rumah bisa buka Alkitab adik-adik. Itu terdapat di Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Nah, adik-adik, cerita ini berawal dari perjalanannya Yesus menuju ke Betsaida. Nah, di situ Yesus diikuti oleh banyak orang. Itu banyak sekali orang-orang mengikuti Yesus hanya untuk apa adik-adik? Hanya untuk mendengar setiap pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus dan juga melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Nah, sampai suatu malam adik-adik, murid-murid Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus. Di situ mereka katakan, "Guru, coba guru bilang kepada semua orang yang mengikuti guru untuk apa? Untuk mencari penginapan dan mencari makan. Karena makanan itu tidak tersedia di mereka." Jadi murid-muridnya itu menyuruh Tuhan Yesus untuk berkata kepada orang-orang yang mengikutinya untuk mencari penginapan dan makanan. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Justru Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka, kasih makan mereka. Terus murid-murid Yesus berkata begini, "Wah guru, di sini kan kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan, gimana kita mau kasih makan mereka? Padahal kan mereka ini ada banyak, ada sekitar 5.000 orang, bagaimana kita mau kasih makan?" Tuhan Yesus bilang begini, "Sini, bawa itu. Bawa yang 5 roti dan 2 ikan. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus mengangkat tangan, menadahkan tangannya dan mengucap syukur di makanan yang ada. Selesai mengucap syukur, selesai berdoa, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan makanan itu kepada orang banyak itu. Dan akhirnya adik-adik, ternyata makanan yang dibagikan justru itu cukup memenuhi semua orang-orang yang ada. Itu sebanyak 5.000 orang itu diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Dahsyat kan Tuhan Yesus bisa memberi makan sebanyak itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan adik-adik, itu ada sisanya. Ada sisa 12 bakul. Wah, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Di cerita ini Kak Marcel memberikan tema buat kita semua adalah belajar memberi dan bersyukur adik-adik. Di sini tujuannya adalah kita itu harus memberi dalam kekurangan kita. Nah, di sini siapa adik-adik yang sudah pernah memberi, sudah pernah membantu teman-teman yang kekurangan? Coba angkat tangan yang pernah. Wah, itu ada 2. Wah, ada 5 orang yang angkat tangan. Wah, tepuk tangan dulu. Itu bagus adik-adik. Jadi kita harus belajar memberi dalam kekurangan kita. Harus belajar juga membantu teman-teman kita yang kekurangan.
Dan juga lewat cerita ini adik-adik, kita diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Nah, di sini siapa yang selalu mengucap syukur dengan apa yang dia miliki? Misalnya nih adik-adik, mama dan papa itu kasih mainan. Misalnya membeli baju. Itu mengucap syukur aja adik-adik dengan apa yang diberikan orang tua. Jangan minta lebih. Karena kan udah ada kan adik-adik kan udah ada baju baru, udah ada mainan baru. Ngapain adik-adik suruh nambah lagi? Nanti kalau sudah rusak baru minta lagi kepada mama dan papa, ya kan? Jadi mengucap syukur dalam segala hal dengan apa yang adik-adik miliki. Nah, lewat cerita ini juga kita juga harus belajar memberi kepada orang yang membutuhkan. Misalnya adik-adik ke sekolah atau pergi ke sekolah minggu, lihat teman yang lagi kekurangan, adik-adik punya snack yang lebih, ya belajarlah memberi kepada teman. Biar apa? Biar ada sukacita, biar teman-temannya itu bisa dibantu oleh adik-adik. Tapi jangan lakukan misalnya dalam sekolah, terus adik-adik kasih contekan kepada teman-teman. Terus alasannya, saya kan mau membantu teman-teman. Itu jangan, itu tidak baik. Nah justru adik-adik itu harus belajar ataupun mengajarkan kepada teman-teman untuk belajar dengan baik supaya tidak menyontek. Nah itu sebagai contohnya adik-adik. Jadi lewat cerita yang Kak Marcel ceritakan ini di Lukas pasal 9 ayat 10-17 itu menceritakan atau mengajarkan kita semua untuk selalu memberi dan mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu takut kekurangan adik-adik. Karena kalau kita belajar memberi, pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bersyukur juga dengan apa yang diterima, besar atau kecil. Seperti yang Kak Marcel bilang tadi kan, kalau misalnya mama papa kasih hadiah baju ataupun mainan, biar cuma satu baju ataupun satu mainan, itu adik-adik mengucap syukur aja. Ataupun misalnya guru adik-adik atau teman adik-adik kasih hadiah, mengucap syukur sekalipun itu merupakan hadiah yang mungkin adik-adik tidak sukai. Tapi justru belajar mengucap syukur dengan apa yang adik-adik miliki. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, siapa di sini yang mau belajar memberi dan mengucap syukur? Angkat tangan dulu. Wah, banyak sekarang. Tadi cuma 5 orang, ini sudah banyak. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sebagai kesimpulan adik-adik, di sini juga kita diberikan pelajaran oleh Tuhan Yesus bagaimana kita harus memiliki ketulusan juga dalam memberi, supaya kita memperoleh berkat yang besar dari Tuhan Yesus. Berkat itu berupa apa adik-adik? Kesehatan. Tuhan Yesus juga bisa memberikan kita hikmat, bisa memberikan kita kepintaran, supaya dalam setiap kehidupan kita adik-adik, kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Seperti ketika Tuhan Yesus lakukan kepada setiap orang-orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus mulai dulu dengan apa? Berdoa dan mengucap syukur. Lewat apa? Lewat kekurangan yang mereka miliki. Padahal kan tadi dicerita cuma 5 roti dan 2 ikan. Malah jadi banyak adik-adik. Malah semua 5.000 orang itu dapat makan. Itu hanya berawal dari apa? Mengucap syukur. Ada ketulusan ketika kita memberi sesuatu kepada teman atau orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, yang terakhir juga di situ kita bisa melihat ada sukacita juga tersendiri yang kita bisa miliki ketika kita mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan kita apapun. Misalnya adik-adik lagi kesepian, ketika teman-teman ada yang meninggalkan adik-adik, justru adik-adik mengucap syukur karena adik-adik itu harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga adik-adik dalam situasi apapun. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi pahlawan yang besar bagi adik-adik untuk apa? Menjaga, melindungi adik-adik. Makanya adik-adik gak usah takut dalam kekurangan, gak usah takut dalam segala hal. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik yang Kak Marcel mau bagikan kepada setiap adik-adik bahwa belajarlah untuk memberi
dan mengucap syukur. Supaya dalam kehidupan adik-adik itu ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik, supaya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Wah, demikian cerita yang Kak Marcel bagikan, demikian juga pelajaran yang Kak Marcel bagikan kepada setiap adik-adik. Biarlah adik-adik bisa belajar lebih lagi dalam kehidupan adik-adik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Sekarang tiba saatnya bagi adik-adik semua, bagi kita semua untuk menghafal ayat hafalan. Ayo tunjuk tangan, siapa yang dari tadi udah nggak sabaran untuk menghafal ayat hafalan nih? Nah, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sekali lagi, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bunyinya demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dihafal ya adik-adik. Sampai jumpa. Teman-teman, ibadah kita telah selesai, tapi sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa. Yuk teman-teman, kita setelah mendoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengajari kami tentang memberi dan bersyukur. Kiranya Engkau memberkati kami dan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel Dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you.